Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ya. Untuk pendahuluan, yang pertama ada ideologi. Apa itu ideologi? Apa itu dasar negara? Kenapa Pancasila menjadi ideologi atau dasar negara? Nah, di sini yang pertama kita harus ketahui dulu, yaitu sebagai ideologi. Apa itu ideologi? Ya, ideologi adalah salah satu sistem pemikiran, nilai, keyakinan, dan cita-cita untuk dipegang oleh suatu kelompok atau bangsa untuk menafsirkan dan mengubah dunia. Ya. Ideologi juga berfungsi sebagai pedoman bertindak, pemersatu, dan memberikan orientasi untuk masa depan. Ya. Secara umum ideologi dibedakan menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Terus selanjutnya ada dasar negara. Apa itu dasar negara? Dasar negara adalah landasan filosofis, ya, atau filsafat negara yang menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah dalam penyelenggaraan negara. Ya. Dasar negara menjadi fondasi, ya, menjadi konstitusi kuat, ya, dan seluruh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ya, kenapa Pancasila itu disebut ideologi atau dasar negara? Ya, karena Pancasila itu sangat berperan, ya, sangat, ya, mencakup perannya, ya, untuk menjadi pertama, ya, sebagai sistem pemikiran, nilai, keyakinan, ya, dan fungsinya untuk pedoman bertindak, pemersatu, dan memberikan orientasi. Terus dari dasar negara, ya, Pancasila itu bisa menjadi landasan filosofis, ya, atau filsafat negara. Jadi kenapa kita sering menemukan Pancasila di kelas, ya, di kantor? Itu karena Pancasila itu sebagai landasan atau dasar negara. Selanjutnya, Pancasila memiliki kedudukan yang unik dan fundamental dalam kehidupan berbangsa. Ya, jadi di latar belakang ini, ya, Pancasila memiliki kedudukan yang unik dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Ya. Pancasila ini bukan sekedar simbol atau moto saja, ya, melainkan berfungsi ganda sebagai yang pertama, ideologi bangsa yang menjadi pandangan hidup, ya, atau way of life. Ya. Yang kedua, dan sebagai dasar negara atau filosofis Grundgesetz, ya, yang menjadi fondasi konstitusional. Ya. Kedua fungsi ini tadi sebagai ideologi dan dasar negara, ya, saling terkait dan menguatkan, di mana nilai-nilai ideologis direalisasikan dalam sistem kenegaraan. Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial politik yang kompleks, ya, pemahaman mendalam tentang kedua aspek ini menjadi sangat penting untuk menjaga kebutuhan bangsa, ya, mengarahkan pembangunan dan membentuk identitas nasional yang kuat. Ya. Jadi bukan hanya ideologi saja Pancasila itu, bukan hanya untuk dasar negara saja, tetapi, ya, Pancasila juga itu berfungsi buat atau menjadi identitas nasional atau identitas negara. Selanjutnya, masalah yang dilihat. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan karakteristik serta fungsinya? Nah, bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem hukum dan ketatanegaraan negara Indonesia? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara kedudukan Pancasila sebagai ideologi, dan keempat, apa saja tantangan dalam, ya, merealisasikan kedua hal itu, ideologi dan dasar negara. Setelah ini kita akan membahas bersama.
Tujuan, ya. Tujuannya yaitu menganalisis konsep, karakteristik, dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, mengkaji kedudukan, peran, dan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang terakhir, menjelaskan keterkaitan yang sinergis dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ya. Kita masuk ke pembahasan. Ya. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi bernegara itu ada beberapa bagian. Yang pertama, karakteristik ideologi Pancasila. Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka. Ya, tadi seperti di awal sudah saya bilang, ideologi itu dibagi menjadi dua. Ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ya. Pancasila ini, ya, dikategorikan sebagai ideologi terbuka, ya, artinya nilai-nilai dasar, nilai-nilai dasarnya bersifat tetap, ya, mutlak, paten. Namun penjabarannya dapat dikembangkan secara dinamis sesuai perkembangan zaman dan tantangan baru tanpa kehilangan jati dirinya. Ya, jadi Pancasila itu dalam konteks atau dalam tulisan itu udah paten, tidak bisa dirubah. Tapi dalam pengimplementasian atau dalam penjabarannya atau diartikannya itu bisa masuk ke segala, bisa secara dinamis masuk kemana saja, ya, sesuai mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, ya, tantangan baru tanpa kehilangan jati dirinya. Ya. Hal ini berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme yang kaku. Ya, ideologi tertutup itu, ya, terbalikannya dari ideologi terbuka. Ya, selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai ideologi. Ya. Yang pertama, sebagai pedoman hidup bangsa. Jadi yang pertama pedoman hidup bangsa. Ya. Memberikan arah dan makna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, jadi Pancasila ini, yang 5 sila ini, ya, ketuhanan yang Maha Esa dan sebagainya, yaitu memberikan arah dan makna, ya, untuk masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Sangat cocok atau sangat pas, ya. Selanjutnya, pemersatu bangsa. Ya, di Pancasila juga memiliki satu poin, yaitu persatuan Indonesia, yang mempersatukan bangsa dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa. Ya, kita disatukan dengan Pancasila, ya, menjadi common platform yang menyatukan keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan. Nah, ya, jadi Pancasila ini pemersatu, ya, bangsa dari perbedaan agama, dari perbedaan budaya, dari perbedaan suku, ya, dan lain sebagainya. Ya, kita berbeda tapi tetap satu jua, yaitu kita dikumpulkan oleh Pancasila. Selanjutnya, sumber motivasi dan inspirasi. Ya, Pancasila juga bisa menjadi sumber motivasi dan sumber inspirasi. Ya, membangkitkan semangat untuk mencapai cita-cita nasional. Ya, jadi negara kita tuh memiliki cita-cita nasional. Contohnya apa? Ya, Indonesia emas di tahun 2030. Salah satunya. Bagaimana caranya kita menggapai cita-cita tersebut? Ya, kita memegang teguh Pancasila ini. Ya. Selanjutnya, nilai-nilai dalam ideologi Pancasila terdiri dari dasar atau nilai ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ya, jadi nilai-nilai di Pancasila ini sudah mencakup dasar-dasar di kehidupan. Ada ketuhanan, ya, terus ada kemanusiaan, ada persatuan, ada keyakinan, ada keadilan. Semuanya itu udah dicangkup dalam Pancasila. Ya, selanjutnya nilai instrumental, ya, instrumental itu penjabaran dalam undang-undang dasar, ya, undang-undang,
dan kebijakan. Ya, jadi memiliki nilai instrumental, ya, yaitu penjabaran singkat dari undang-undang yang sebegitu banyaknya, dari undang-undang dasar, ya, dari kebijakan juga. Selanjutnya nilai praksis, ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari Pancasila ini ya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kita bermasyarakat dengan baik, ya, dengan kita beribadah dengan anutan masing-masing, yaitu contoh, ya, contoh untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengolok-olok, tidak saling membuli dan lain sebagainya. Itu salah satu, ya, orang yang memegang teguh Pancasila. Selanjutnya, ya, yang kedua, ya, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Pancasila disebut sebagai dasar negara? Di sini, kedudukan Pancasila dalam hierarki hukum Indonesia menurut TAP MPRR nomor 20 garis miring MPRS garis miring tahun garis miring 1966, ya, dan diperkuat oleh TAP MPRR nomor 3 ya, garis miring MPRR garis miring 2000 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, Pancasila menempati puncak hierarki hukum Indonesia. Ya, urutannya yaitu, jadi, ya, Pancasila itu sebagai paling atas. Ya, kedudukannya paling atas di antara yang lainnya, di antara undang-undang. Di sini Pancasila baru undang-undang, terus batang tubuh undang-undang dasar. Jadi Pancasila itu menduduki paling atas, ya, paling puncak, ya. Yang urutannya itu Pancasila, baru pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya batang tubuh, ya, Undang-Undang Dasar 1945 atau isi dari Undang-Undang Dasar, ya. Terus ketetapan MPR. Nah, MPR itu masih di bawah dari Pancasila, ya. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, baru peraturan daerah. Jadi Pancasila itu sudah memiliki kedudukan yang paling tinggi. Ya, kenapa bisa disebut dasar negara? Yaitu Pancasila itu memiliki kedudukan yang paling tinggi di negara ini. Selanjutnya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, menjadi norma dasar, ya, yang menguji validitas material suatu produk hukum. Nah, jadi, ya, Pancasila itu dasar hukum yang paling utama, ya, atau sumber dari segala sumber hukum. Ya, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tidak boleh keluar dari Pancasila, dari nilai-nilai Pancasila, dari poin-poin Pancasila ini. Selanjutnya, implementasi dalam sistem ketatanegaraan Pancasila mewarnai seluruh penyelenggaraan negara, ya, mulai dari sistem pemerintahan, terus sistem ekonomi, ya, hingga politik luar negeri. Prinsip musyawarah mufakat adalah contoh karakter sila keempat dalam pengambilan keputusan. Ya, itu. Jadi, ya, nilai Pancasila juga, ya, mewarnai seluruh penyelenggaraan kehidupan negara. Ya, yaitu dari tadi sistem pemerintahan, ya, ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan, ya, hingga politik luar negeri. Tuh. Selanjutnya, yang ketiga, relasi dan kesatuan antara kedudukan ideologi dan dasar negara. Nah, jadi di sini direlasikan atau digabungkan, nah, ya, relasi dan kesatuan, ya, kesatuan antara
kedudukan ideologi sama dasar negara itu apa sih, gitu kan? Sini kedua kedudukan ini merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Nah, sebagai ideologi Pancasila, ya, menyediakan nilai-nilai dan cita-cita sebagai dasar negara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dan dilembagakan menjadi sistem aturan dan tata kelola negara yang konkret. Ideologi tanpa dasar negara ya akan menjadi wacana kosong. Ya, jadi ideologi itu kalau tidak ada dasar negara maka akan terasa kosong, hampa. Ya. Dasar negara tanpa ideologi akan kehilangan jiwa dan arah. Ya, jadi ya, ideologi dan dasar negara itu sangat saling berkaitan, sangat kuat. Ya, ideologi sebagai penunjuk arah, sebagai jiwanya, ya, dan dasar negara itu ya, sebagai pengisi, ya, dasar negara itu sebagai pengisi apa yang udah diarahkan atau apa yang udah ditunjukkan. Ya. Yang keempat, tantangan dan strategi penguatan Pancasila di era kontemporer. Ya. Jadi pasti dari setiap apapun itu yang ada itu dalam konteks poin yang bagus atau poin yang dapat dinilai kita untuk kemajuan, untuk kemaslahatan, pasti memiliki tantangan. Nah, yaitu yang pertama apa? Yang pertama globalisasi dan ideologi transnasional. Ya, itu masuknya paham radikalisme, liberalisme ekstrim dan konsumerisme. Ya, jadi masuknya paham radikalisme, liberalisme ekstrim itu ya sebuah tantangan. Ya, tantangan dari ya, ideologi dan dasar negara. Ya, karena masuknya paham radikalisme dan liberalisme ekstrim itu dapat digunakan untuk memberontak. Ya, memberontak aturan yang ada, dasar landasan-landasan yang ada, ya, ideologi negara, dasar negara itu akan dilabrak atau tidak setuju dengan ideologi dan dasar negara ini. Selanjutnya, disinformasi dan degradasi moral, ya, itu penyebaran hoaks yang memecah belah dan melemahkan karakter bangsa. Nah, jadi sekarang zaman semakin maju, teknologi semakin ke depan, ya, sosial media itu sebagai tatanan, bukan tatanan, sebagai pacuan orang. Ya. Orang hidup tanpa sosial media itu hidupnya akan terasa hampa. Seorang bilang seperti itu. Ya, kenapa? Di situ juga ketika kita pandai menggunakan sosial media, ya, kita akan terhindar dari, ya, kita bisa menyaring, yaitu apakah berita ini hoax, apakah berita ini valid, ya, itu. Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi, ya, bertentangan dengan sila keadilan sosial. Ya, jadi ketika keadilan di sebuah negara sudah tidak ada, ya, maka landasan atau dasar negara itu salah satunya di poin keempat di Pancasila ini yang menjadi dasar negara itu dikatakan, ya, sila bertentangan dengan sila keadilan sosial. Ya. Sila kelima, mohon maaf, di sila kelima. Ya, jadi ketika sudah ada tidak ada keadilan, ya, maka itu bertentangan dengan sila kelima ini, ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, selanjutnya individualisme. Ya, individualisme mengikis semangat gotong royong dan persatuan. Ya, jadi sifat individualisme itu dapat meruntuhkan atau menghancurkan, yaitu kebersamaan, ya, dalam bermasyarakat,
dalam kerjasama, dalam gotong royong dan lain sebagainya banyak. Ya, maka individualisme itu sangat menghancurkan. Ya, kita itu makhluk sosial, kita hidup secara sosial, kita hidup bertetangga, kita hidup dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kita juga membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan penjahit buat bikin baju kita membutuhkan tukang sepatu buat bikin sepatu kita, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya strategi, ya. Strategi apa aja sih yang digunakan buat nanti menanggulangi tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama, pendidikan yang kontekstual, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus dikaitkan dengan masalah aktual dan menggunakan metode partisipatif, ya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus dikaitkan dengan kejadian yang ada, fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, ya apa saja. Bisa dikaitkan ketika kita mungkin ada yang menjadi guru, ada yang mengajar, itu kita bisa mengaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada sekarang, yang itu bertentangan dengan, ya, ideologi dan dasar negara. Nah, selanjutnya keteladanan elit. Ya, penyelenggaraan negara harus menjadi contoh dalam mengamalkan nilai Pancasila. Ya. Siapa yang harus, ya, paling pertama menerapkan dasar negara, ya, menerapkan Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara untuk kehidupan dia sehari-hari? Yang pertama pasti yang akan dicontoh, ya, di sini keteladanan elit. Penyelenggaraan negara harus menjadi contoh, ya, dalam mengamalkan nilai, yaitu tokoh-tokoh atau pemerintah itu harus berani memulai dan berani mengajarkan atau menerapkan kepada siapapun, kepada masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka pemerintahan itu dituntut juga sebagai contoh untuk masyarakatnya, ya, untuk menjadikan Pancasila itu sebagai landasan negara, sebagai dasar negara, sebagai ideologi, ya, sebagai poin kehidupan yang harus kita pegang teguh, ya, agar kita hidup dengan damai, aman, tentram, ya, dengan berjalan, ya. Kalau dari atasnya aja, kalau dari pemerintahnya saja sudah tidak menerapkan nilai-nilai ini, ya jangan salahkan pada masyarakatnya. Karena masyarakat itu melihat, ya, melihat yang di atas. Ketika yang di atas seperti itu, ya, maka mungkin mereka yang berpikiran pendek, ini seperti ini kok, kita ya sudah, kita lakukan aja seperti itu, ya. Maka dari itu juga kembali lagi kepada diri kita, apakah kita akan memegang teguh atau kita akan meniru orang lain. Kita tidak punya pendirian dong kalau kita meniru orang lain, ya. Selanjutnya, penguatan literasi digital dan media. Ya, masyarakat harus cerdas menyaring informasi. Ya, di sini hancurnya negara, hancurnya sebuah kelompok itu bisa saja dengan sebuah kebohongan atau berita hoaks atau fitnah, ya, yang menjadikan negara itu runtuh, yang menjadikan kelompok itu runtuh, yang menjadikan prinsip mereka itu hancur, ya, secara tidak disengaja. Itu dengan apa kita menghindarinya? Yaitu dengan penguatan literasi digital dan media. Ya, dengan adanya literasi tersebut, ya, maka kita akan terhindar, ya, dari informasi-informasi hoaks, berita-berita hoaks, ya, berita yang menjebak, berita yang akan menghancurkan. Kita akan terhindar kalau kita memiliki literasi yang bagus, ya, dalam digitalisme dan mediasi. Selanjutnya, penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Penegakan hukum itu harus secara adil.
Kita tidak boleh memandang, wah ini miskin nih, ini orang bawah, ya sudah kita hukum secara berlebihan. Ya ketika kita nemu orang, oh ini orang bagus, ini orang dari orang kaya dan lain sebagainya, kita meringankan hukumannya. Itu salah satu yang menghancurkan, ya, ketika kita tidak menegakkan hukum, ya, yang berkeadilan dengan baik, ya itu akan menghancur. Ya makanya, ya, penegak hukum itu harus adil. Ya, adil, ya, menunjukkan bahwa hukum benar-benar bersumber pada nilai Pancasila. Kembali lagi ke Pancasila, ya. Karena dasar negara, landasan negara yang paling atas itu yaitu Pancasila. Maka ketika penegak hukum yang tidak adil, itu dia tidak memiliki nilai Pancasila. Ya. Maka dari itu, ya, penegak hukum harus, ya, memiliki, ya, atau penegak hukum itu yang berkeadilan, ya, yang memegang teguh nilai Pancasila, ya, nilai kemasyarakatan, nilai agama dan lain sebagainya. Ya, yang terakhir kesimpulan, ya, Pancasila memiliki kedudukan ganda yang fundamental, ya, sebagai ideologi yang terbuka, ya, bangsa yang menjadi pandangan hidup, dan sebagai dasar negara yang menjadi puncak tertib hukum Indonesia. Ya. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi sebagai pemersatu, pedoman, dan pemberi identitas. Ya, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber hukum dan landasan penyelenggaraan negara. Kedua kedudukan tersebut saling berhubungan secara simbiosis, yang mutualistik. Ya, nilai-nilai ideologi diwujudkan melalui sistem kenegaraan, dan sistem kenegaraan itu mendapatkan roh dan arah dari nilai ideologis tersebut. Di era kontemporer, Pancasila menghadapi tantangan multidimensi. Ya, penguatan Pancasila memerlukan strategi, ya, komprehensif melalui pendidikan, keteladanan, literasi media, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Di era kontemporer ini, ya, Pancasila menghadapi tantangan, ya, tantangan multidimensi dari berbagai arah, ya, dari berbagai dimensi, ya, yaitu dari pendidikan, dari keteladanan. Ya, ketika pendidikan sudah tidak memenuhi atau tidak menerapkan nilai-nilai atau poin-poin Pancasila, sudah, maka siswanya itu akan terjauh dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Nah, saran bagi pemerintah dan institusi pendidikan perlu melakukan revitalisasi dan inovasi dalam metode pembelajaran Pancasila agar lebih menarik, ya, aplikatif dan relevan dengan kehidupan generasi muda. Jadi, ya, kenapa saya menyarankan seperti ini? Karena, ya, di zaman sekarang ini, yaitu zaman teknologi maju, ya, zaman tambah berkembang, ya, maka kita dalam metode pembelajaran, dalam menerapkan Pancasila, dalam menerapkan dalam pendidikan kewarganegaraan, ya, maka, ya, harus, ya, atau bisa mengikuti perkembangan zaman dengan kehidupan generasi muda. Ya, kita memanfaatkan elektronik dengan sebaik-baiknya sebagai media ajar, ya, alat untuk mengajar. Bisa saja dengan game, dengan kuisis, dengan tebak-tebakan, dan itu menggunakan elektronik. Dengan fasilitas yang ada, entah itu menggunakan lab komputer dan lain sebagainya. Selanjutnya, bagi seluruh komponen bangsa, ya, ini saran bagi seluruh komponen bangsa. Setiap warga negara, terutama para pemimpin dan tokoh masyarakat, harus aktif menjadi role model, ya, atau role model dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya, baik di lingkungan keluarga, kerja, maupun masyarakat. Ya. Nih, bagi seluruh komponen bangsa, ini buat semuanya, dari
pemerintah, dari tokoh masyarakat, dari pemimpin, ya sampai kita sebagai masyarakat, sampai keluarga masyarakat biasa, ya kita harus ya menerapkan nilai-nilai. Jangan melepas nilai walaupun satu. Kita melepas keadilan, ya sama aja kita meruntuhkan. Karena ketika sudah tidak ada keadilan, maka disitulah kehancuran. Ya. Maka kita harus benar-benar adil. Ya, sebagai pemerintah yang adil, sebagai tokoh masyarakat yang adil, dan kita juga dalam bermasyarakat juga harus adil. Adil apa bermasyarakat? Kita harus ramah sama tetangga. Kita adil ya dalam bermasyarakat, dalam bertetangga. Ya, jangan kita memojokkan satu, ya, memojokkan satu yang lainnya. Kita hanya fokus terhadap satu. Dalam berkeluarga pun seperti itu. Ya, keluarga, kerja maupun masyarakat. Ya. Di keluarga pun, lingkungan keluarga pun seperti itu. Ya. Ketika misalkan seorang kepala keluarga tidak memiliki keadilan, ya, maka dipertanyakan dia bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik buat keluarganya. Ya. Selanjutnya, bagi peneliti lanjutan, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai afektivitas aktualisasi Pancasila di berbagai bidang, ekonomi, digital, hukum cyber, dan lain-lain, untuk merumuskan strategi yang lebih tepat guna. Ya, jadi perlu dilakukan penelitian lebih mendalam ya, untuk mengenai efektivitas aktualisasi Pancasila. Apakah Pancasila ini diterapkan ya, pertama di bidang ekonomi digital, ya, di bidang ekonomi digital atau hukum cyber dan lain sebagainya. Ya, maka ya, sebagai ya bagi peneliti lanjutan, ya, sarankan ya, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas aktualisasi Pancasila di berbagai bidang. Ya. Mungkin terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Pak Ismul Barok Al-Fatoni. Saya mengambil video ini untuk memenuhi tugas UAS atau ulangan akhir semester di kampus Unida, Universitas Darussalam Gontor. Ya. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.